Cerita anime dengan MC hoki, bahkan super hoki, lebih ke hoki brutal malahan, dan brutalnya itu lebih brutal dari brutalnya bulut-bulut Mbak Rias ya. Yang bagaimana enggak cu, udah mah MC kita ini masuk ke dunia isekai, langsung dinikahin dengan wanita idamannya. Pas udah nikah dengan wanita idamannya, MC culun kita ini disuruh menikahi 5 wanita kang, seperti elf bulut-bulut, ras tengah manusia kucing bulut-bulut, robot gak bulut-bulut sih tapi mantap lah, dan ras demi human yang rata lega minat. Sudah sampai situ saja kehokiannya. Belum dong bro, sebab sudah disuruh nikah sama 5 wanita super wangi. MC kita ini juga dipaksa untuk mencukur rukuk demi membuat kekuatannya semakin overpower. Gak bergoyang riang seperti apa tuh muan kuy. And ya mungkin itu sedikit gambaran aja ya mengenai season 1 dari anime yang berjudul Keikon Yubiwa Monogatari. Dan tanpa banyak buacot lagi, kita langsung aja lah ya mang masuk ke bemper orang hitam kah bang? Waifu lah, aing ngitemin anjing. Iya, ke alur ceritanya dong. So, cerita dengan MC kelemar-kelemar tapi memiliki muanuktan buanting ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya MC kita yang bernama Momang Sato berserta kelima haremnya yang diminta oleh Shu Sugiono untuk lebih mempererat hubungan mereka, yang tentunya dengan cukurukuk ya para penonton. Tapi kali ini berbeda ya teman-teman, yang mana agar lebih menggigit dan greget-greget gimana gitu ya. Si Sugiono bau tanah ini sampai membawakan mentor Kang kepada Sato, yang tentunya mentornya juga gak kalah mantap dong. Atashi wa Morion Raverin no Kanatika, yang diketahui bernama Morion Rafri no Kanatika, atau untuk kedepannya kita panggil saja Morion lah ya para penonton, yang ternyata Morion ini adalah Yoroshiku ne, One-chan. Soreto Oni-san. Yap, adik kandung dari siapa ya namanya cueng, lupa, bentar. Oh ya, Hime bro. Bentar dulu, adik dari Hime. Apakah yang aku pikirkan saat ini akan terjadi nanti? Emang abang mikirin apa bang? Main bareng bersama adik dan kakak dong. Maksudnya itu main rumah-rumahan ya teman-teman. Yang mana nih ya, berbeda dengan sang kakak yang dikirim ke bumi bersama si kakek CBL Sugiono untuk melindungi cincin cahaya. Marion ini diberikan tugas untuk bersekolah di sekolahan sihir elit dengan prestasi yang tentunya tidak main-main dong. Yang oleh sebab itu, karena prestasi Marion dalam bidang sihir ini tidak dapat kita pandang sebelah mata, maka si kakek Sugiono pun mempercayai Marion untuk mengajari Sato serta para haremnya tentang bagaimana sih meningkatkan ilmu sihir mereka dengan metode cukuruku. Sensei nara chanto shite ageru kara, sokon toko anshin shitoite ii yo. Sensei? Kalau kayak gini mah Ayan juga jadi pengen belajar deh. Yang oleh sebab itu Bang, bukannya ada scene si Sato ini ketimpa apem cap Mojokerto ya bang? Aku mau lihat dong bang, dengan tanpa sensor, dengan jelas, di zoom in, dan kalau bisa di slow mo malahan bang. Oh my god. Gini anak muda, channel ini itu baru balik dari AFK 1 tahun. Subscriber aing pun turun sampai 5.000. Dan kalau aing kasih lihat hal-hal yang seperti itu dengan jelas, di zoom in, no sensor, dan slow motion, auto pensi bejir aing jadi YouTuber. Nanti kalau aku pensi, siapa lagi gitu kan yang menghibur manu kalian?
Jadi mohon pengertiannya ya para kocokers-kocokers yang budiman. BTW opening anime ini juga mantap loh Ci. Nah lah ya lanjut. Nah kini scene pun berganti kepada Hime yang saat ini tengah mencoba untuk menarik sebuah tongkat sihir peninggalan mendiang sang ibu mereka. Yang sebenarnya sih jika Hime sudah menguasai akan sirkulasi sihir cahayanya, tongkat ini itu dapat dengan mudah Hime cabut dari tempatnya tersebut. Tapi kan karena saat ini Hime masih polos dan tidak mengetahui apa-apa mengenai sihir ya. Pokoknya cukurukuk OP. Jadi sekarang Hime itu sangat kesusahan untuk mencabut tongkat tersebut hingga... Jangan maksain diri dong sayang, pelan-pelan aja ya manis. Iya Sato-kun. Sedangkan Marion yang melihat sang kakak ini masihlah sangat boloho dalam memaksimalkan potensi sihirnya. Di sini Marion pun memberi tutorial kepada sang kakak tentang bagaimana sih cara mencabut tongkat tersebut yang sebenarnya sih mudah aja gitu kan menurut Marion. Sang kakak hanya perlu memusatkan kekuatan sihir cahaya, lalu fokus dan cabut deh tongkat tersebut. Gampang kan? Tapi sip anjing, emang bolho ini si Hime. Tapi menurut Marion masih ada satu cara lagi kok agar Hime ini bisa mengeluarkan seluruh potensi kekuatan sihir cahayanya, yaitu dengan cara, ya betul bang, cukurukukan dengan si Sato culun kita ini. Wah, Sato yang mendengar ada kata-kata cukurukuk langsung semangat bejir. Yang walaupun awalnya si Hime ini sempat malu-malu gimana gitu karena percukurukan ini akan ditonton secara real dan benar-benar di hadapan kakeknya dan adiknya sendiri. Tapi setelah Sato culun mengatakan, "Let's go my honey, kali ini pasti lebih mantap kok," dan 1 jam kemudian. Bentar. Aing cuman mau nanya ini mah. Sumpah ini autor mikir apa? Coba pas lagi bikin skrip bisa-bisanya bikin cerita kayak gini cu. Raul. Tapi ya pada intinya dengan kekuatan cukurukuk pada akhirnya Hime pun berhasil memaksimalkan potensi sihir cahayanya dan berhasil juga mencabut tongkat pusaka peninggalan sang mendiang ibu mereka. Emang ibunya Hime kemana bang? Aisyah boloho, sudah jelas-jelas aing bilang mendiang yang artinya sudah ke isekai dong Sat. Sedangkan di sisi lain kini kita diperlihatkan Granard yang tengah berlatih tanding dengan Ember. Yang mana ini Granard yang kita kenal merupakan seorang petarung tak terkalahkan di antara para Ramsato yang lain. Tapi ketika Granard berduel dengan Ember, di recall kang sama si Ember. Hahaha, lemah kau dede. Yang karena hal ini pula lah Granard yang biasanya sangat anti sekali dengan sihir, tapi setelah dirinya mengetahui bahwa ia tidak mungkin bisa bertarung melawan para pasukan Raja Iblis Hidung dengan hanya kekuatan fisiknya saja, di sini Granard pun mulai sedikit tertarik bro tentang mempelajari ilmu sihir. Apalagi ketika Granard mengetahui bahwa Hime baru saja berhasil mengupgrade potensi sihir cahayanya setelah mencabut tongkat dari mendiang sang ibu dengan melalui metode cukuruku. Yang tentu si elf bulut-bulut Kang Enter pun tidak mau kalah juga ingin dicukurukuk oleh Sato dan meningkatkan kekuatan sihirnya. Baba Boy. Oh, gak apa-apa kan Bubu? Dan berlama-lama kemudian. Begitupun dengan Granard, Ember, dan juga Sapphire pun tidak mau kalah juga dong tentunya. Yoshi, 次は私だ.
Ya pokoknya setelah Sato ini sudah memberikan juata kepada 5 haremnya tersebut, maka demi lebih meningkatkan potensi sihir mereka semua, si Sugiono pun memutuskan tujuan mereka ke 3 tempat sakral yang ada di belahan isekai ini. Di antaranya itu adalah perpustakaan besar peri yang menguasai pengetahuan, gudang peninggalan mitos kekaisaran yang menyimpan senjata kuno, lalu tempat suci pelatihan sihir yaitu menara runcing sihir. Yang dimana kakek Sugiono ini berharap di 3 tempat suci tersebut Sato dan haremnya bisa bercukur-rukuk ria demi membuat kekuatan mereka semakin OP, optimal, dan jos lagi lah pokoknya bang. Hello nying anda ya ingin jadi MC ini mah Baba Boy. Dan ya karena dari ketiga tempat tersebut perpustakaan besar peri lah yang paling dekat dari jarak mereka, maka kini tujuan mereka semua adalah untuk langsung UTW ke tempat asal Nefritis berada. Iya, kita bisa lihat bro betapa semangat dan ambisiusnya muka MC kita ini untuk bercukur-rukuk. Awalnya sih gitu mang, tapi baru saja si Sato culun ini UTW. Dijebol orang hitam mana ini MC. Kesengsaraan Sato semakin menjadi ketika di tengah perjalanan mereka, Sato dan para haremnya ini secara tidak sengaja melihat salah satu warga yang kini akan dikirim ke akhirat oleh segerombolan monster. Wah, sebagai pahlawan percukur-rukukan tentu dong Sato tidak akan diam begitu saja. Namun baru aja ini si Sato akan mengeluarkan kekuatan OP-nya tersebut, tiba-tiba iya, tiba-tiba saja Sato pun kenok, yang kemungkinan besar sih karena efek pertarungannya melawan si Raja Iblis Hidung ya pada season 1 kemarin. Tapi bentar, apakah efek pertarungan kemarin juga mempengaruhi bemper Sato yang sakit-sakitan? Ya, itu masih menjadi misteri ya cu. Tapi yang pasti, karena si MC culun ini tidak bisa diharapkan, maka dengan terpaksa deh para harem Sato yang turun tangan untuk memusnahkan monster-monster tersebut. Yang untungnya sih dengan kekuatan cahaya milik Hime, saat ini Sato berhasil disembuhkan dari kutukan sang Raja Iblis Hidung ya para penonton. Tapi menurut Amber, jika kutukan tersebut tidak segera mungkin dihilangkan, maka tidak menutup kemungkinan lambat laun kutukan tersebut akan membuat Sato menjadi orang hitam. Ya enggak dong, melainkan membuat Sato auto meninggoy dunia. Tapi kalian tahu apa yang cible dari si Sato culun ini? Ya meskipun selama ini Sato sudah bertarung, enggak sih, lebih ke cukur-rukuk mati-matian untuk melawan sang Raja Iblis Hidung. Tapi ternyata si Sato sama sekali tidak tahu Kang siapa dan apa itu sang Raja Iblis Hidung ini. Sono Shin'en-Oって何者なんだ? ラスボス感はあるけど。 Yang ya menurut harem Sato sih si Raja Iblis Hidung ini merupakan suatu entitas yang tidak diketahui ya, dimana meskipun sang Raja Iblis Hidung sudah bertarung berulang kali dengan para pendahulu Raja Cincin sebelum Sato, tapi win rate Raja Iblis Hidung ini masih 100% ya Kang. Yang artinya apa? Ya dari sekian banyak sesepuh Raja Cincin yang melawan Raja Iblis Hidung, mereka semua masih belum ada yang bisa mengalahkan sang Raja Iblis Hidung tersebut. Yang ya bagaimana mau menang bajir sebelum bertarung aja udah kopong dan kering gitu anjing. Namun kalian tahu apa yang Sato lakukan setelah mendengar akan kabar ini? Ya lihat aja lah sama kalian bajir. Hime, kono sekai de hinin te dou sureba ii nda?
Iya, emang terbaiklah cu MC kita ini malah mikirin cukurukuk bro. Bro yang sebenarnya sih Sato ingin melakukan ini, itu, dan wanu-wanu bersama Hime setelah perang ini selesai. Tapi ya karena Sato tidak tahu takdir nanti seperti apa, apakah Sato masih hidup atau tidak, jadi daripada mubajir ya kali gadiga sekarang gitu kan. Tanpa mereka berdua sadari, hal tersebut dilihat secara langsung oleh adik Hime sendiri. Apakah ini? Tapi ya entah feeling aing aja ya cu, sepertinya ingin mencium bau-bau si Marion ini ingin meng-NTR Sato diam-diam ya para penonton. Kenapa aing bisa berfeeling seperti ini? Ya alasannya cuma satu dan kalian juga pasti sudah tahu kan? Ya betul, karena si Marion ini memiliki rambut blonde Sekaligus scene ini juga menutup alur cerita dari anime yang berjudul Aku Ingin Menjadi Raja Cincin Supaya Bisa Bercukurukuk Dimanapun dan Kapanpun season yang kedua. Episode yang pertama pun berakhir memangku. BTW kok telat upload bang? Anime ini kan rilisnya tiap hari Sabtu bang. Sibuk cari loli. Oh my god.